Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam sahabat murai Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih bisa menyambung tali silaturahmi tentunya lewat video ini. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ulangin ya teman-teman ya. Kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kita bisa menyambung tali silaturahmi ya teman-teman ya. Karena tali silaturahmi itu adalah awal segalanya teman-teman ya. Awal segalanya untuk kita melangkah. Artinya sangat penting teman-teman ya. Maka janganlah sampai kita menjauhi tali silaturahmi. Gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah yang terkadang sering terjadi ya kepada murai batu kita teman-teman. Murai batu yang ciak bulu atau cabul teman-teman ya. Ini sering terjadi teman-teman ya. Namun sebelum membahas permasalahan murai batu ini, ada sedikit yang ingin saya sampaikan teman-teman ya. Sebenarnya tidak perlu, namun ini ya sedikit saya sampaikan saja teman-teman kepada teman kita yang berkomentar ya. Buat yang berkomentar, saya tidak sebut akunnya ya. Sebenarnya kalau Om itu lihat video-video saya sebelumnya di awal-awal, di situ sudah saya perlihatkan ya murai-murai batu saya dan kandang ternak saya. Namun ya sudahlah, tidak apa-apa. Kenapa saya ya fokus membahas dan mencoba ngobrol bareng pada teman-teman semua, dengan teman-teman semua, tanpa harus kita melihatkan buktinya gitu teman-teman ya. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya tahu, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Situ selalu saya sebutkan ya teman-teman, yang namanya merawat murai batu itu tidak ada suku murai batu ya, tidak ada senior dan junior. Ini kembali lagi ke perawatnya sendiri teman-teman ya. Boleh dibilang suhu murai batu itu adalah si perawatnya sendiri, tidak ada orang lain teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena karakter murai batu itu tidak ada yang sama. Paham kan teman-teman ya? Untuk kita semua yang jelasnya ya, murai batu yang ciak bulu atau cabul teman-teman ya, ini sering ya kita temui sebagai penghobi atau perawat murai batu. Ya ini boleh dibilang sering ya teman-teman ya, sering terjadi ya. Ini salah satu permasalahan dan cara menanggulanginya ya teman-teman ya. Mungkin banyak ya teman-teman yang lain, itu banyak caranya ya, banyak caranya, termasuk dulu sudah saya buatkan videonya itu dengan pakai minyak telon ya teman-teman ya. Namun di situ cukup kontroversi teman-teman ya, cukup jadi perbincangan ya. Banyak yang berterima kasih dan banyak juga yang ya gitulah teman-teman ya, netizen lah ya. Kalau kita perhatikan lagi di video itu bisa kita pahami ya teman-teman ya, yang namanya
itu jangankan obat ya teman-teman ya, perawatan kita lakukan untuk mendidik murai batu kita ini apabila berlebihan itu juga tidak bagus teman-teman. Apalagi obat ya, apalagi sejenis obat, sejenis mungkin di situ ada bahan-bahan yang kimianya ya teman-teman ya. Ada juga setelah saya berikan burung saya mati, sakit segala macam ya, mungkin berlebihan teman-teman ya. Dan murai batu saya ya teman-teman, alhamdulillah bisa nanti saya perlihatkan ya teman-teman, sehat sampai sekarang teman-teman. Alhamdulillah tidak cabul lagi. Tapi itu teman-teman, harus kita berikan itu tidak boleh berlebihan, harus sedikit-sedikit ya teman-teman. Ya kita lakukan saja dengan yang namanya hobi ya teman-teman. Kita upayakan. Disinilah nanti menambah jam terbang kita merawat murai batu ya teman-teman. Adanya murai batu kita yang bermasalah ini ya, ini yang bisa menambah jam terbang kita ya, atau menambah ilmu kita ya. Baiklah teman-teman, perawatan selain itu ya teman-teman ya, yang saya ingin bahas kali ini untuk pemula ya teman-teman ya. Untuk pemula ya, yang namanya kita pemula ya teman-teman ya, banyak atau cara-cara yang belum kita tahu ya teman-teman ya, yang namanya kita pemula. Saran saya, apabila murai batu teman-teman ini ada ciak bulu atau cabul ini, cabut bulu ya teman-teman ya, tidak usah pusing dengan rawatan yang banyak kita dengar atau yang banyak kita lihat teman-teman. Saran saya adalah kita berikan rawatan di mana di situ kita kurangin IF-nya ya teman-teman ya, atau 0 ya, kita 0 settingan, di mana di situ 0 settingan ya teman-teman ya. Tidak usah kita berikan IF lagi, cukup kita berikan purnya dan minumnya setiap hari ya teman-teman ya. Untuk IF-nya kita pangkas ya teman-teman, namun mangkasnya itu tidak boleh langsung kita dropkan ya teman-teman, kasihan nanti murai batunya. Kita turunkan saja teman-teman, sedikit demi sedikit ya. Tapi dalam catatan teman-teman, kita pastikan dulu murai batu kita ini tidak diserang parasit ya teman-teman ya, tidak diserang kutu atau tungau ya. Kita perhatikan dulu, bila perlu kita tangkap ya teman-teman, kita perhatikan ada enggak tungau atau kutu-kutu ini di badannya ya teman-teman ya. Bila itu tidak ada, saran saya buat teman-teman pemula, lakukan saja dengan cara mengurangi IF-nya sampai nanti kita 0 ya, 0 IF-nya teman-teman. Kita rawat saja seterusnya sambil kita perhatikan. Apabila nanti ada kurang atau tidak lagi ya teman-teman ya, barulah nanti sedikit-sedikit kita kasih IF jangkriknya ya teman-teman ya. Semoga mungkin itu saja teman-teman. Semoga apa yang saya bahas bersama teman-teman ini ada bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Salam sahabat murai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.